Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Air Hitam, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Air Hitam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan TIK di SMP Negeri 1 Air Hitam. Bapak Guru yang hebat, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dapat hadir di ruangan ini. Dan terima kasih juga, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang ada di dalam kelas. Bapak Ibu di sini, saya jujur, saya di sini bukan berada di depan ini bukan berarti saya orang yang paling hebat, atau juga bukan berarti saya adalah orang yang pintar di sini, tetapi saya berbagi praktik baik terkait tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di pelatihan guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan ini kedepannya akan kita terapkan bersama dan akan menjadi wawasan baru untuk Bapak Ibu ketika menghadapi masalah-masalah terkait dari peserta didik kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol untuk membangun disiplin siswa. Tentunya 5 posisi kontrol ini sebenarnya sudah sering kali kita gunakan, kita terapkan ketika peserta didik kita atau siswa-siswi kita mengalami masalah. Namun di sini kita tidak tahu posisi kontrol apa sebenarnya yang kita pakai. Nah, saya mengambil materi ini akan menjelaskan apa sih 5 posisi kontrol tersebut. Baik, sebelum saya jelaskan tujuan pembelajaran 5 posisi kontrol, itu yang pertama adalah dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Dan yang kedua, dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dari 5 posisi kontrol dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi tentang restitusi 5 posisi kontrol, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, pernahkah Bapak Ibu menghadapi siswa yang bermasalah? Dan kalau pernah, ceritakan masalah apa yang dilakukan oleh siswa. Saya minta mungkin Bu Yulida sebagai guru BK pasti pernah menghadapi siswa, pasti pernah menghadapi permasalahan-permasalahan siswa-siswi yang ada di SMP kita. Atau Pak Sudaryanto boleh? Pada dasarnya kita sebagai guru pasti pernah menghadapi masalah-masalah yang ada pada siswa kita. Mungkin motivasi belajar, mungkin kenakalan remaja, mereka membuli, atau barangkali mereka berantem atau yang lainnya. Pasti setiap guru itu, setiap pendidik pasti sering menemukan setiap harinya, bahkan itu makanan sehari-hari kita menemukan masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa. Bisa. Kalau masalah yang pernah saya hadapi ini adalah ini.
Justru masalah percintaan itu. Betul, kelas 9 itu pernah curhat anak saya. Ya. Jadi bukan karena pelajaran, justru karena percintaan itu jadi lemah pelajaran. Ya. Di mana dia itu dia dicintai oleh orang tua. Dia memilih salah satu, kan gitu ya. Saya sarankan kamu itu dicintai dua orang, gitu ya. Karena dicintai itu berkah. Tinggal kamu yang mencintai. Mencintai itu pilihan. Jadi harus memilih dua orang. Tapi saran saya, jangan cinta dulu, belajar dulu. Kan gitu. Iya, belajar dulu. Nanti kalau sudah sukses, cinta itu mendapat juga. Seperti itu permasalahan. Terima kasih. Permasalahannya tentang kurangnya motivasi belajar karena memang karena zaman sekarang mungkin remaja, jadi apa namanya pasti motivasinya belajar menurun. Tentunya mungkin maksud Pak Sudaryanto adalah langkah yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah mungkin melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik tersebut dan memberikan sebuah solusi ya Pak ya, agar peserta didik kita jangan dulu untuk berpacaran, tetapi lebih fokus dulu untuk belajar. Seperti itu ya Bapak ya. Ya baik, selanjutnya penting nggak posisi kontrol itu diperlukan dalam mendisiplinkan siswa? Itu sangat penting Bapak Ibu ya. Posisi kontrol itu sangat penting untuk kita gunakan dalam mendisiplinkan siswa, karena di sini kita sebagai guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Dan yang kedua, berbicara tentang pentingnya posisi kontrol, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Dian Gozen yang menyatakan dalam bukunya berjudul Restitution Restructuring School Discipline, yaitu pada tahun 1998, bahwa selama guru-guru ini perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di sekolah. Sebenarnya penerapan disiplin sekolah itu sudah kita lakukan ya, tetapi kita masih belum memahami posisi kontrol apa yang akan kita gunakan. Nih Bapak Ibu, guru yang hebat, 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Dan yang terakhir itu ada manajer. Mungkin kira-kira biasanya kita menggunakan 5 posisi kontrol yang mana terkait dari 5 posisi ini? Pak Japri biasanya menggunakan posisi kontrol apa? Sebenarnya kita sudah menggunakan 5 posisi kontrol itu, tetapi kita belum memahami bagian masing-masing tersebut. Misalkan saya melakukan pendekatan secara persuasif sama peserta didik, itu termasuk manajer atau termasuk pembuat rasa bersalah, atau saya mengajak menjadikan peserta didik itu menyelesaikan masalah seperti misalkan ayo nak tolong berubah, tapi kita nggak tahu itu termasuk posisi 5 posisi kontrol seperti apa. Kalau penghukum jelas kita semuanya sudah menggunakan posisi penghukum kan Bapak Ibu ya, ya kan? Atau mungkin kita juga sering menggunakan yang namanya posisi pemantau. Pemantau di sini adalah gimana caranya ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, ya melakukan kegagalan ya dalam disiplin positif, tentunya dia harus bertanggung jawab ya.
Terus mungkin teman juga, kita juga sudah melakukan menerapkan posisi sebagai teman. Cuma karena di sini itu tadi saya bilang berulang-ulang bahwa kita tidak tahu yang kita gunakan ini termasuk posisi kontrol seperti apa. Sebelum saya jelaskan, sepertinya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak tegang. Ice breakingnya mudah. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, nanti ketika kelipatan ketiga Ibu bilang boom. Ya, kelipatan ketiga bilang boom. Jadi kalau misalkan contoh 1, 2 berarti ketiganya berarti boom. 4, 5, 6-nya itu boom. Sampai kelipatan ketiga. Bisa ya Bapak Ibu ya kerjasamanya? Baik, kita berdiri sejenak. Kelipatan ketiga berarti 1, 2 pas ketiganya boom ya. Harus konsentrasi. Pada dasarnya ini adalah melatih konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bermain terlebih dahulu. Saya minta mulai dari Pak Apri deh. Itu. 1, 2, oke. 4, 5, oke. Ulangi lagi. Kita lanjutkan. Kan tadi boom kan berarti 7, 8. Boom. Oh, siap. Terus? 9. Terus? 10. Boom. 11. Boom, oke. 13. Terus? 14. Boom. Boom, bukan 15. Terus? Terus? Kemudian 17. Boom, oke. Lanjut sekali lagi. 15. Kok 15? 19. Oke, berarti masih banyak Bapak Ibu guru ini masih konsentrasi. Oke, silakan dulu ya. Terima kasih. Boleh Pak, sudah cukup. Oke, sudah cukup Pak. Kamu ice breaking terus. Nanti kita lanjutkan ice breaking yang kedua, tetapi langsung ke materi dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama itu adalah penghukum. Ya, apa sih yang dimaksud dengan penghukum? Seseorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, artinya bisa menggunakan hukum fisik atau bisa dari kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem-sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan bertanya, biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, seperti apa ya itu Bapak Ibu? Seperti ancaman. Dan yang kedua, biasanya menggunakan kata, kamu selalu saja salah. Atau bisa kita menggunakan, kalau misalkan kamu masih mengulangi kesalahan-kesalahan lagi, tidak dapat mengikuti aturan yang di sekolah ini, silakan kamu keluar. Itu adalah termasuk posisi penghukum. Selanjutnya, ini adalah pembuat rasa bersalah. Jujur saya sebagai guru mencoba melakukan pendekatan menggunakan posisi pembuat rasa bersalah. Apa sih itu yang pembuat rasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita akan menjadi seorang seperti peri. Ya, yang tujuannya itu adalah supaya anak itu lebih dekat dengan kita, agar kedepannya anak itu bisa berubah. Ya, kata-katanya dia lebih lembut, suara kita juga lebih lembut, dan menggunakan keheningan membuat orang itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Itu negatifnya ketika kita membuat rasa bersalah. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Pernah nggak Bapak Ibu setelah membaca ini melakukan posisi pembuat rasa bersalah? Kalau saya jujur pernah. Saya coba mulai dari penghukum, belum juga saya melakukan pembuat rasa bersalah. Namun apa yang saya lakukan, saya tidak tahu posisi itu posisi apa. Tetapi setelah saya membaca, apa yang pernah saya lakukan itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua juga bisa menggunakan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Atau kadang-kadang pernah juga saya, nak, coba kamu berpikir ketika kamu melakukan kesalahan, kamu ingat nggak dengan orang tua kamu di rumah? Tolong untuk berubah. Jangan kecewakan orang tua kamu, jangan kecewakan keluarga kamu yang ada di rumah. Nah, posisi ini adalah yang dimaksud dengan pembuat rasa bersalah. Cuman ya, posisi ini benar, cuman belum tepat karena ini akan membuat siswi kita itu lebih down atau lebih merasa rendah diri. Selanjutnya, ini ada yang ketiga, teman. Teman itu adalah posisi yang tidak akan menyakiti murid. Ini biasanya yang menggunakan ini, posisi ini biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya rasa tidak akan menggunakan posisi teman. Posisi teman ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya, guru-guru yang menerapkan posisi teman akan berkata, ayo bantulah demi bapak, demi ibu nak. Atau bisa juga menggunakan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti kita bantu bereskan. Atau misalkan kalau saya sering menggunakan, ayolah Parit, tolong nak, jangan selalu kamu membuat kesalahan. Tolonglah ikutin aturan yang ada di sekolah, ikutin untuk keyakinan sekolah kita. Artinya kalau posisi teman, namanya teman ya kita hanya mengajak. Itu yang dimaksud dengan posisi teman. Nah, dari yang ketiga ini, kira-kira Bapak Ibu sudah menggunakan posisi apa? Penghukum, Pak Eva penghukum. Kalau Pak Sultan? Ketiga-tiganya. Iya. Iya, sebenarnya pada posisinya kita pasti pernah melakukan posisi penghukum, melakukan posisi pembuat rasa bersalah, melakukan posisi teman. Ya, tergantung dari kebutuhan siswa-siswi tersebut. Yang pada intinya kita ingin anak-anak itu bisa membudidayakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, itu ada posisi pemantau. Yang namanya pemantau itu adalah berarti mengawasi. Posisi pemantau dengan posisi penghukum itu sebenarnya tidak beda jauh sepertinya. Cuman di sini kalau pemantau itu kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, dalam posisi pemantau ini, guru-guru akan menerapkan posisi pemantau dan berkata sanksi atau konsekuensinya apa. Misalkan seperti ini, Pak Rik, kamu sudah berapa kali melakukan pelanggaran di kelas kita? Setiap kamu hari Senin, misalkan kamu jarang sekali piket. Yang kedua, rambut kamu gondrong. Yang ketiga, kamu mengajak teman perempuan kamu untuk masuk ke dalam kelas 8C. Sudah berapa kali kamu melakukan pelanggaran? Sudah berapa kali kamu
tidak mengikuti keyakinan sekolah kita, hari ini saya berikan sanksi untuk kamu. Silahkan orang tua kamu untuk datang ke sekolah, atau silahkan kamu untuk belajar di luar kelas. Itu adalah ya sebagai konsekuensi kita, sebagai sanksi kita sebagai guru, agar anak tersebut bisa menerapkan disiplin sekolah. Itu yang dimaksud dengan pemantau. Dan yang terakhir ini adalah manajer. Ya, kalau yang berhubungan tentang manajer berarti seorang pemimpin. Mungkin kita sudah berusaha menggunakan posisi manajer, cuma kita nggak tahu yang saya gunakan ini posisi apa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu artinya dalam posisi manajer yang namanya pemimpin itu adalah leader. Ketika anak peserta didik kita, siswa-siswi kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang ada di sekolah, kalau menggunakan posisi manajer ini adalah kita analisis dulu kebutuhan peserta didik yang mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Eva beberapa hari yang lalu. Setelah kita analisis kebutuhannya, anak ini memerlukan apa? Apa memerlukan kasih sayang? Apa memerlukan kepuasan atau dan sebagainya? Setelah itu meminta peserta didik, siswa-siswi kita untuk menganalisis orang lain. Menganalisis orang lain, dia melakukan kesalahan dengan guru siapa dan minta analisis apa yang dia lakukan. Setelah itu meminta dia untuk mempertanggungjawabkan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu yang namanya posisi manajer. Dan biasanya kata-kata yang digunakan dalam posisi manajer itu adalah jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Meminta keyakinan. Dan yang kedua, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau masuk lebih ke solusi. Nah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Artinya di posisi manajer ini dia akan berpikir apa yang akan dilakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ya, itu 5 posisi kontrol yang mungkin biasa yang sudah kita gunakan, namun kita tidak tahu posisi-posisi mana yang sudah kita terapkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya mungkin Bapak Ibu sudah boring saya berbicara di depan. Perlu ice breaking lagi atau sudah cukup? Ice breaking. Saya minta secara berpasang-pasangan untuk penjumlahan, ya, terserah untuk jarinya berapa, siapa yang duluan menjawab berarti itu yang benar, ya. Contoh, misalkan kopipa ya, 1, 2, 3, 4. Siapa yang paling cepat? Ini melatih konsentrasi, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu ya. Semuanya. Jadi hitung bentuknya sendiri-sendiri, ya. Karena nanti yang benar sampai benar. Iya. Oke ya. Bisa mulai ya. Bisa mulai ya. Oke. 1, 2, 3. 3.
Terus Bu Tunggu sama Laila yang menang siapa? Tunggu, Bu Tunggu. Terus? Oh, Pak Japri. Mungkin contoh aja ya. Oke, Pak Pri ya. Ya udah, contoh aja. Coba siapa yang paling menang, yang paling gampang konsentrasi? 1, 2, 3. Itu kalau guru guru IPA. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, buat Pak Pri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik di sini. Nih, untuk cerita yang pertama sebenarnya terkait apa yang pernah kasus yang pernah kita rasakan bersama. Ya, mungkin kasusnya ini hanya beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi saya akan bagi kelompok nantinya, mungkin kelompoknya sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Akan saya bagikan cerita tersebut dan setelah itu silakan Bapak Ibu untuk menjelaskan langkah-langkah restitusi apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Setelah itu saya kasih waktu 10 menit dan posisi kontrol apa yang kita gunakan, yang digunakan di dalam cerita tersebut, dan kita nanti tempel di papan tulis. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, saya bagi. Ini yang cerita yang pertama, berarti Bu Laila di sini ya. Cerita yang kedua. Terus ini yang cerita yang ketiga. Dan yang ini adalah cerita yang keempat, analisis untuk langkah-langkah restitusi apa yang digunakan. Ya. Ini adalah untuk jawabannya. Ada 4 cerita. Ini cerita yang pertama antara Ibu Yulaisa dengan Haikal. Oh iya. Iya, ya mungkin Bu Yulaisa tidak mendapatkan cerita yang pertama Ibu ya. Ya, itu kesayangan. Iya, murid kesayangan kita semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya dia menjadi orang sukses. Amin. Selanjutnya, ini masih melanjutkan dari cerita yang kedua, itu Bu Yulaisa. Tetapi di sini yang mengambil langkah-langkah restitusinya itu adalah Ibu Wira. Jadi langkah-langkah restitusi yang digunakan oleh Ibu Wira ini, langkah restitusi apa? Apa misalkan pembuku, atau misalkan teman, atau pembuat rasa bersalah dan lain-lain. Ya. Selanjutnya cerita yang ketiga ini antara yang berapa bulan yang lalu anak kita Haikal Farid yang mungkin melakukan pelanggaran, yaitu meminta dureng lah saat itu. Ya, meminta dureng. Terus di sini Pak Sudaryatno yang sebagai wali kelas ya di antara mereka sekaligus Wakahumas menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini dilihat posisi yang dilakukan Pak Sudaryatno ini, langkah restitusi apa yang dia gunakan. Dan seandainya itu adalah pembuat rasa bersalah, apa yang digunakan Pak Sudaryatno. Ya. Dan yang terakhir adalah cerita yang keempat ini masih terkait dengan cerita yang ketiga, tetapi Bu Maswati mengambil alih selaku wali kelas. Dan langkah restitusi apa yang dilakukan oleh Bu Maswati? Ya, saya memberikan waktu 10 menit dan nanti silakan Bapak Ibu tempel yang ada di papan tulis. Silakan. Yang duluan menjawab, berarti itu yang benar. Ya. Contoh. Oke. Misalkan Hopipa ya. Terus
2, 3, 4. Siapa yang paling cepat? Ini melatih konsentrasi, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu ya. Semuanya. Jadi ini pun namanya bekerja sendiri-sendiri, ya. Iya, ya. Bisa mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Coba saya tanya, antara Pak Sundarita yang menang siapa? Eva, berarti ke depan. Terus Bu Tunggu sama Laila yang menang siapa? Tunggu, Bu Tunggu. Terus konsentrasi. 1, 2, 3. Itu kalau guru IPA. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, pas buat Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik. Yang kita tempel itu langkah yang kita ambil ya? Ya, yang kita tempel langkah yang kita ambil ya. Iya. Nanti dipotong sama ini. Kalau tulisannya kurang kebaca, apa? Harap dicaci. Jangan. Kok pakai bahasa Lampung lu? Agak kan? Maaf ya. Kurang kasih. Iya, jadi posisi ya, tetapi untuk posisi musuh itu mungkin kira-kira masuk kemana Pak? Di antara 5 posisi ini kira-kira? Itu kan begini. Ada teori namanya teori kondisi. Iya, tetapi untuk posisi musuh itu mungkin kira-kira masuk kemana Pak? Di antara 5 posisi ini kira-kira? Itu kan begini. Ada teori namanya teori kondisi. Conditioning of theory itu dikeluarkan oleh Emily Tondarik itu di mata kuliah
saya. Hukum. Ya kan? Kemudian posisi pemantau. Apa yang dilakukan Bu Rika, saya akan bicara ke orang. Soalnya saya itu dipantau dengan makan. Dan posisi manajer, sehingga Bu Rika memanajerkan diri sendiri, mengaku diri sendiri. Saya ini seperti apa? Bagusnya apa? Saya tidak seperti apa. Ada ya? Ya, mungkin di sini ya Pak Dalia. Mungkin dari kita mengambil dari kelima posisi itu artinya anak tersebut atau orang tersebut merubah baik dengan dirinya sendiri. Ya, bisa. Oke, baik. Sudah semuanya. Baik, ini sudah ada 3 ya. Yang pertama ini kelompok berapa? Kelompok Bu Resti ya. Oke, kelompok 1 cerita berarti cerita yang ketiga, dan yang ini adalah cerita yang kedua yaitu kelompok 2. Yang ini adalah kelompok pertama. Baik, saya minta salah satu Bapak Ibu untuk membacakan hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tadi tentang kasusnya Haikal dan Ibu Yulaisa. Ceritanya adalah Ibu Yulaisa sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Haikal malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Haikal coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Haikal pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Haikal hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Bu Yulesa mengatakan, "Ayo Haikal, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Kamu selalu saja acuh pada pelajaran saya." Sekali ini kami tadi berdiskusi, kami mengambil kesimpulan bahwa Ibu Yulaisa ini melakukan posisi kontrol sebagai posisi penghukum, karena Ibu Yulaisa ini mengatakan bahwa makanya Haikal jangan tidur-tiduran terus. Kamu selalu saja acuh dalam pelajaran. Sekali lagi awas dan silakan keluar kelas. Nah, di sini kan Bu Yulaisa langsung untuk cerita yang pertama itu benar tidak itu menggunakan posisi penghukum? Iya, ya karena di sisi posisi penghukum ini ada kata awas. Terima kasih Bu Eva, dan kita kasih aplaus untuk Bu Eva sebagai kelompok pertama. Mungkin satu lagi ya Bapak Ibu ya, saya minta ke kelompok 3 barangkali atau kelompok 2. Kondisi nomor teori itu dikemukakan oleh Emily Kondar itu di mata kuliah dasar pendidikan itu ada, tapi itu bukan posisi musuh. Ternyata orang yang musuh kita itu dia bisa menjadi posisi penghukum, dia menjadi posisi pembuat pesawat, bisa menjadi posisi pemantau dan posisi manajer. Iya. Jadi kemarin saya pusing saya mendiamkan Butika pada saat kenapa pada mendiamkan saya? Itu ada posisi lah pesawat. Salah saya. Ya, kemudian menghukum karena kita tidak pernah. Kenapa ya? Saya soal dihukum dengan mana tadi? Nggak ngomong dengan saya. Hukum. Ya. Kemudian posisi pemantau. Apa yang dilakukan Bu Rika, saya akan bicara ke orang. Soalnya saya dipantau dengan mana? Dan posisi manajer, sehingga Bu Rika memanajerkan diri sendiri, mengaku diri sendiri. Saya ini seperti apa? Bagusnya apa? Saya tidak seperti itu. Ada ya? Ya, mungkin di sini ya Pak Dalia. Mungkin dari kita mengambil dari kelima posisi itu artinya anak tersebut atau orang tersebut merubah baik dengan dirinya sendiri. Ya, bisa. Oke, baik. Sudah semuanya.
Baik, ini sudah ada 3 ya. Yang pertama ini kelompok berapa? Kelompok Bu Resti ya. Oke, kelompok 1 cerita berarti cerita yang ketiga, dan yang ini adalah cerita yang kedua yaitu kelompok 2. Yang ini adalah kelompok pertama. Baik, saya minta salah satu Bapak Ibu untuk membacakan hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya minta untuk kelompok 1, silakan untuk mewakili. Oke, Bu Eva. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tadi tentang kasusnya Haikal dan Ibu Yulaisa. Ceritanya adalah Ibu Yulaisa sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Haikal malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Haikal coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Haikal pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Haikal hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Bu Yulaisa mengatakan, "Ayo Haikal, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Kamu selalu saja acuh pada pelajaran saya. Sekali lagi seperti ini, awas. Sudah, silakan keluar kelas, selalu mengganggu yang lain. Kita lanjutkan. Kira-kira siapa yang bisa?" Nah, dari cerita ini kami tadi berdiskusi, kami mengambil kesimpulan bahwa Ibu Yulaisa ini melakukan posisi kontrol sebagai posisi penghukum, karena Ibu Yulaisa ini mengatakan bahwa makanya Haikal jangan tidur-tiduran terus. Kamu selalu saja acuh dalam pelajaran. Sekali lagi awas dan silakan keluar kelas. Nah, di sini kan Bu Yulaisa langsung secara spontan menyuruh Haikal keluar kelas, dan menurut kami itu adalah sebagai posisi penghukum. Terima kasih, Bu Rika. Baik, kira-kira setelah kita sama-sama menganalisis untuk cerita yang pertama itu benar tidak itu menggunakan posisi penghukum? Iya, ya, karena di sisi posisi penghukum ini ada kata awas. Terima kasih Bu Eva, dan kita kasih aplaus untuk Bu Eva sebagai kelompok pertama. Mungkin satu lagi ya Bapak Ibu ya, saya minta ke kelompok 3 barangkali atau kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Oke, silakan Pak Sultan. Baca ya. Oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi saya tidak membaca cerita yang disimpulkan oleh wakil dari kelompok 3, jadi ini ceritanya. Ya, karena Ibu Yulaisa meminta Haikal keluar kelas. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Haikal, seperti tidak memperhatikan guru saat mengajar. Gaduh di dalam kelas, selalu membuat masalah, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat di luar, Haikal ke kantin lalu ditegur oleh ibu guru, Ibu Wira. Kenapa Haikal keluar padahal masih belajar bahasa Inggris? Haikal menjawab, tidak apa-apa. Kamu tidak boleh seperti itu dengan Ibu Yulaisa. Ayo masuklah demi Ibu. Nah, yang mana ini? Baik, posisi dalam kasus nomor 2 ini posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Iya, posisi sebagai teman.
yang dilakukan oleh Bu Wira sebagai guru BK adalah sebagai posisi teman, di mana Bu Wira melakukan pendataan dan pendekatan dan tidak ada kata yang ada menyakiti. Contoh, ayolah nak, masuklah nak demi ibu. Baik, oke, itu. Jadi posisi Watra yang kami simpulkan dalam cerita yang kedua ini adalah sebagai posisi teman. Mungkin itu saja. Oke, baik. Bapak Ibu sudah melihat untuk yang cerita yang kedua yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sultan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu adalah yang digunakan adalah posisi apa? Ya, betul ya, itu adalah posisi teman karena seperti ajakan. Ya, seperti ajakan. Jadi yang untuk cerita yang kedua itu adalah posisi teman. Mungkin nanti akan kita bahas lagi ya untuk cerita yang ketiga dan cerita yang keempat. Artinya di sini saya simpulkan bahwa Bapak Ibu hebat ya, luar biasa dalam menganalisis sebuah posisi yang digunakan dari kasus tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyimpulkan dari materi tentang 5 posisi kontrol, itu saya bagikan yang namanya aplikasi Padlet, dan saya minta Bapak Ibu untuk mengisi refleksi yang setelah kita mempelajari tentang refleksi 5 posisi kontrol. Saya bagi ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Silakan Ibu tambahkan nama di sana biar saya tahu siapa yang memberikan refleksi tersebut terkait dengan pembelajaran restitusi 5 kontrol. Kalau sudah langsung enter aja ya Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu 5 menit, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, setelah kita mempelajari restitusi posisi 5 kontrol, langkah apa kita sebagai pendidik yang akan kita lakukan setelah mempelajari restitusi posisi kontrol? Artinya di sini adalah ketika kita menghadapi permasalahan yang ada pada siswa-siswi kita yang ada di sekolah, langkah apa yang akan kita lakukan? Ya. Atau Bapak Ibu boleh memilih kira-kira posisi yang mana yang akan saya lakukan, posisi yang paling tepat yang akan saya lakukan. Kesimpulan, ya cukup kesimpulan. Intinya untuk future, untuk kita penerapan kita ke depannya seperti apa nantinya, ya. Sebenarnya dari
dari 5 posisi itu yang paling ideal ya, Mbak? Sebenarnya semua dari 5 posisi ini semuanya baik, bagus. Cuma menurut Diana Gozen, ya, posisi yang paling tepat itu adalah posisi manajer. Karena di sini ya Pak Apria, di dalam posisi manajer itu saya ulangi kembali, pertama ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan baik kita sebagai guru dan baik dia yang sudah memberikan sebuah kesalahan, kita analisis dulu perorangan, analisis dulu kebutuhan siswanya. Setelah kita analisis, ya, dia menganalisis kebutuhan dia seperti apa, kebutuhan orang lain itu seperti apa. Nanti dia akan bertanggung jawab dengan sendirinya apa yang telah dia lakukan. Setelah dia bertanggung jawab, dia akan menemukan solusinya sendiri. Yaitu tadi, yang namanya manajer itu dia yang memimpin, dia yang bisa memanajemen dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau dibilang yang mana yang baik, semuanya tepat. Tetapi itu yang paling terbaik itu menggunakan posisi manajer. Apalagi sekarang kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka. Ya, artinya kurikulum merdeka ini kita meminta siswa-siswi kita tersebut yang harus melakukan melakukan sebuah solusi lah, pokoknya seperti itu. Kalau penghukum mungkin sebenarnya kalau melakukan posisi penghukum kita semuanya pasti yang melakukan posisi penghukum baik secara fisik baik secara verbal, ya pasti kita sudah melakukan. Cuma menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ya apalagi ini adalah kurikulum merdeka, itu kurang tepat kita melakukan posisi penghukum karena akan ada sebuah negatif yang akan dirasakan oleh peserta didik kita. Cukup Pak Pri? Iya, terima kasih. Sudah ada 2 untuk refleksinya. Oh, Bu Eva. Oke. Bu Eva, terus ada lagi yang kedua sebagai manajer. Boleh dibacakan, saya minta untuk Bu Eva, boleh dibacakan refleksi yang sudah langkah apa yang akan dilakukan Bu Eva? Atau yang kedua ini akan menerapkan diri pada situasi tertentu. Ini refleksi siapa? Oh, Pak Apri. Oke, silakan Pak Apri. Silakan. Apa yang harus kita tanggapi? Silakan dibacakan aja terkait refleksi kontrol tersebut yang sudah Bapak Ibu Bapak isi. Saya akan berusaha untuk menerapkan diri pada situasi tertentu yang tepat, menggunakan pemecahan masalah yang terbaik dan berusaha menjadi posisi manajer. Karena disadari atau enggak, setiap permasalahan itu kan kita harus mengulik dulu latar belakangnya seperti apa, kemudian pemecahannya juga yang terbaik seperti apa. Ketika sudah tahu masalah dan solusi yang terbaik, kita baru bisa menentukan di posisi mana kita harus diterapkan gitu. Karena beda masalah, beda latar belakang. Sebagai gurunya, Iya. dia boleh welcome cerita apa, kesulitan apa, ngapa sih kamu nggak senang bahasa Artinya Inggris? biar siswa-siswi itu nggak suka ya, Bu, ya. Oh, Miss, saya bukannya nggak suka, tapi saya memang benar-benar nggak ngerti dengan bahasa Inggris. Iya. Oke, kamu mulai belajar ya bahasa Inggris itu. Terus ada juga yang mengatakan itu kan bahasa orang, jadi kita susah. Dari susah itu kalau kita menyukai, kita akan menjadi mudah. Nah, menurut saya memang kita baiknya sebagai teman, tapi harus membatasi diri, jangan sebagai teman sebaya. Iya. Masih ada batasan, dia itu murid, kita guru. Iya. Nah, untuk anak zaman sekarang, mereka itu memang dia pengennya diposisikan sebagai teman.
Apalagi memang sudah masa remaja ya Bu ya. Iya, kalau dia sebagai misalnya kita penghukum, apa, nah itu kalau dia penghukum dia akan menjadi lebih liar, dia keras. Nah ini menurut pendapat saya di sini saya akan mengambil atau mempelajari atau menerapkan posisi sebagai teman dengan satu catatan ada batasan. Iya. Kita hanya untuk mengetahui aja mengapa dia tidak suka belajar bahasa Inggris, mengapa dia misalnya kendala dia belajar bahasa Inggris. Artinya kita deketin, kita dampingi anak tersebut ya, seperti teman biar dia tidak ada di antara siswa dengan guru maksudnya ya Bu ya. Walaupun itu tapi kita harus tahu juga ada batas kontrol kan Iya, kita. betul. Karena apa? Saya posisikan sebagai teman karena mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak semua anak suka. Iya. Karena dianggap pelajaran itu sulit. Kalau ada pertama dulu, ujian nasional pertama, bahasa Inggris itu dianggap momok yang menakutkan. Iya. Nah, kalau kita sebagai hukum, kita sebagai apa yang lain, mungkin anak akan lebih takut. Jadi gimana kita welcome-kan anak supaya dia senang dengan pelajaran kita. Iya. Hanya itu Bu Rika, menurut pendapat saya. Iya, terima kasih ya Bu Yelesa atas refleksinya atau langkah yang akan Bu Yelesa lakukan ke depannya. Betul, posisi teman itu sebenarnya bagus ya, positif juga sebenarnya karena kita di sini adalah kita akan melakukan pendekatan agar tidak ada di antara kita. Artinya di sini siswa akan tidak sungkan, ya kan, tidak merasa oh itu guru saya, tidak akan ada rasa takut. Cuman di sini ada satu negatif kita menggunakan posisi teman, baik-baik, tepat-tepat gitu kan. Cuman di posisi teman ini peserta didik itu akan hanya maksudnya di sini adalah hanya dengan guru itu saja. Ya kan, hanya dengan guru itu saja. Misalkan gini, Bu Yulesa melakukan posisi teman ketika menyelesaikan sebuah masalah peserta didik kita. Dia hanya dengan Bu Yulesa saja, tetapi tidak dengan Bu Resi, tidak dengan Pak Sultan, tidak dengan Pak Sudaryatno, tidak dengan yang lainnya. Yang artinya yang itu kelemahan dari posisi teman. Artinya di sini kalau menggunakan posisi teman itu tidak ada motivasi tersendiri dia untuk merubah lebih baik. Karena hanya sebagai yaitu tadi teman. Bu Yelesa menganggap saya teman, tapi tidak dengan guru-guru yang lain. Bagus kalau misalkan itu ya tepat, tapi itu tadi pengaruh negatifnya kalau kita menggunakan posisi teman. Oke, luar biasa Bu Yelesa ya, terima kasih, kita kasih aplaus. Oke, baik, sebelum saya menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan terkait restitusi 5 posisi kontrol, saya ingin tanya dengan Bapak Ibu guru semuanya, apa yang Ibu rasakan ketika sudah mempelajari 5 posisi kontrol. Saya pengen siapa ya? Mungkin Bu Eva, silakan. Kayaknya nggak nyampe Bu Eva. Oke, silakan. Setelah saya mendapatkan materi tadi Bu, yang saya pelajari, yang saya ambil kesimpulan bahwa kita sebagai guru ternyata harus tahu posisi-posisi apa yang kita terapkan pada siswa saat kita menghadapi permasalahan atau kasus pada siswa.
Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Eva, terima kasih atas refleksi yang sudah sudah Ibu berikan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Dalam konteks ini, penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi 5 posisi kontrol, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menjadi seseorang yang lebih baik di dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu kesimpulan yang saya simpulkan dari materi ini. Dan untuk penerapan Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, dari masing-masing 5 posisi kontrol itu semuanya baik. Tidak ada yang mengatakan tidak baik, karena tujuannya adalah kita merubah anak tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Cuman di sini posisi yang paling tepat itu yang kita gunakan itu adalah posisi manajer, di mana posisi ini menerapkan segitiga restitusi sebagai solusi ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas. Artinya kita di sini mencoba ya peserta didik kita untuk bertanggung jawab, untuk meminta dia untuk meyakini sebuah keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas, dan di sana dia akan menemukan solusi tersendiri. Ya. Restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk perbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ilmuwan yaitu Bozen 2004. Bapak Ibu, sebenarnya kita semua sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik kita. Kita sudah berusaha ketika peserta didik kita melakukan pelanggaran, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, ya baik di sekolah maupun di luar, kita sudah berusaha semaksimal. Ya, namun kedepannya coba kita bersama-sama menggunakan posisi manajer. Ya, kita menggunakan posisi manajer, dan tentunya ya kedepannya kita bersama-sama ketika menghadapi situasi permasalahan peserta didik, kita bersama-sama untuk memecahkan. Tidak hanya kita sebagai guru mata pelajaran, tidak hanya kita sebagai wali kelas atau waka atau hanya kepala sekolah sendiri, tetapi kita bersama untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Kita di sini belajar untuk berkolaborasi. Ketika kita menghadapi kesalahan murid tersebut, mari kita bersama-sama untuk berkoordinasi baik dengan teman sejawat kita, baik dengan kepala sekolah kita, dan baik orang tua mereka. Artinya kita libatkan semua untuk menyelesaikan masalah-masalah peserta didik kita yang ada di sekolah. Ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini akan menjadi sebuah wawasan baru Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua ya guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Ayuhita dapat menerapkan posisi yang paling tepat untuk kita lakukan ketika menghadapi permasalahan yang ada pada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rika. Bukan kesimpulan Rika ya. Kesimpulan proses. Audio Jungle.